Bagaimana jika seorang nabi besar tidak berjalan sendirian? Bagaimana jika di balik keberanian seorang pemimpin, ada sosok lain yang justru menjadi penopang utamanya? Inilah kisah tentang kesetiaan, tekanan, dan ujian dari seorang pendamping yang sering terlupakan. Bayangkan sebuah perjalanan besar yang dipimpin oleh Nabi Musa, seorang nabi dengan misi yang mengguncang kekuasaan. Di setiap langkahnya, di setiap konfrontasi dengan tirani, ada satu sosok yang hampir selalu berada di sisinya. Sosok itu jarang menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya tidak pernah tergantikan. Dialah Nabi Harun, kakak sekaligus pendamping setia dalam salah satu kisah paling besar dalam sejarah kenabian. Nabi Harun bukan sekadar pelengkap. Ia diangkat langsung oleh Allah sebagai penolong bagi Nabi Musa ketika menghadapi tugas yang sangat berat. Dikenal memiliki kemampuan berbicara yang lebih fasih. Harun menjadi penyampai pesan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Ketika Musa membawa wahyu, Harun membantu menjelaskan, menegaskan, dan menjaga agar pesan itu benar-benar sampai kepada umat. Dalam perjalanan dakwah yang penuh tekanan, peran Nabi Harun juga sebagai penyeimbang. Ia menjadi penenang ketika emosi memuncak, menjadi penopang ketika beban terasa berat, dan menjadi jembatan antara seorang nabi dan kaumnya. Saat menghadapi Firaun, keberadaan Harun bukan hanya sebagai pendamping fisik, tetapi sebagai kekuatan moral yang menjaga stabilitas perjuangan. Namun, ada satu hal yang sering terlewat. Meskipun perannya begitu penting, nama Nabi Harun jarang mendapat sorotan sebesar saudaranya. Kisah besar sering menempatkan Musa di garis depan, sementara Harun tetap berada di sisi, menjalankan peran yang sama krusialnya dalam diam. Disinilah muncul pertanyaan yang jarang diajukan. Bagaimana mungkin sosok dengan peran sebesar itu justru menjadi bagian yang terlupakan dalam banyak narasi? Kisah ini bukan hanya tentang dua nabi, tetapi tentang peran yang sering tidak terlihat. Tentang mereka yang tidak selalu berdiri di depan, tetapi menjadi alasan mengapa perjuangan itu tetap berjalan. Dan mungkin, di balik setiap sosok besar, selalu ada Harun yang tidak banyak dibicarakan, tetapi tidak pernah bisa digantikan. Di tengah kekuasaan Firaun yang menindas dan merasa dirinya paling tinggi, Bani Israel hidup dalam tekanan yang panjang dan menyakitkan. Kekuasaan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga penindasan mental dan spiritual. Dalam situasi inilah, Nabi Musa diutus membawa misi besar untuk membebaskan kaumnya dan menantang kekuasaan yang telah mengakar kuat. Namun misi ini bukan tanpa kegelisahan. Nabi Musa menyadari bahwa tugas tersebut sangat berat, bukan hanya karena risiko yang mengancam nyawa, tetapi juga karena ia merasa memiliki keterbatasan dalam berbicara. Dengan penuh kerendahan hati, Musa memohon kepada Allah agar saudaranya, Nabi Harun, dijadikan pendampingnya. Harun dikenal lebih fasih, lebih tenang dalam menyampaikan pesan, dan mampu menjelaskan kebenaran dengan cara yang mudah diterima. Dari sinilah terbentuk kolaborasi yang sangat kuat. Nabi Musa berdiri sebagai pemimpin yang membawa wahyu dan menghadapi langsung kekuasaan. Sementara Nabi Harun menjadi komunikator yang memperjelas, menegaskan, dan menguatkan setiap pesan yang disampaikan. Keduanya bergerak dalam satu tujuan, saling melengkapi tanpa saling menonjolkan diri. Ketegangan dalam misi ini tidak bisa diabaikan. Menghadapi Firaun berarti berhadapan dengan salah satu kekuasaan terbesar pada masanya. Sosok yang tidak segan menghukum siapapun yang menentangnya. Setiap langkah yang diambil membawa risiko besar, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kaum yang mereka bela. Namun dengan peran yang saling menguatkan, dua nabi ini tetap maju, membawa kebenaran ke hadapan kekuasaan yang zalim tanpa gentar. Di balik kisah konfrontasi besar ini, terlihat jelas bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan sendirian. Ada kekuatan dalam kebersamaan, ada peran yang berbeda,
tetapi sama pentingnya. Dan dalam misi besar ini, Nabi Harun membuktikan bahwa menjadi pendamping bukan berarti berada di belakang, tetapi menjadi bagian penting dari kemenangan itu sendiri. Ada satu momen krusial dalam perjalanan dakwah Nabi Musa ketika ia harus meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu. Sebuah peristiwa yang bukan hanya sakral, tetapi juga penuh risiko. Sebelum pergi, Musa menunjuk saudaranya, Nabi Harun, sebagai pemimpin sementara. Sebuah amanah besar yang menuntut kebijaksanaan, kesabaran, dan ketegasan dalam waktu yang bersamaan. Namun justru di saat itulah ujian datang. Tanpa kehadiran Nabi Musa, sebagian kaum Bani Israel mulai goyah. Mereka tergoda oleh bisikan dan pengaruh yang menyesatkan, hingga akhirnya menyembah anak sapi sebagai sesembahan. Sebuah penyimpangan besar yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan betapa rapuhnya iman ketika tidak dijaga dengan kuat. Di tengah kekacauan itu, Nabi Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia bukan hanya menghadapi kesalahan kaumnya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan. Jika ia bertindak terlalu keras, ada risiko perpecahan yang bisa menghancurkan umat dari dalam. Namun jika ia terlalu lunak, penyimpangan itu bisa semakin meluas dan mengakar. Dilema ini bukan sekadar tentang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara ketegasan dan persatuan. Nabi Harun berusaha menahan kaumnya, mengingatkan mereka, dan mencegah kehancuran yang lebih besar. Ia memilih pendekatan yang mempertimbangkan kondisi umat, meskipun itu berarti menahan diri dari tindakan ekstrem yang bisa memperburuk keadaan. Tekanan yang dihadapi sangat besar. Di satu sisi, ada tanggung jawab untuk tetap taat kepada Allah dan menjaga kemurnian ajaran. Di sisi lain, ada realitas menghadapi kaumnya sendiri yang sedang berada dalam kesesatan. Dalam situasi seperti ini, Nabi Harun menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mengambil keputusan yang benar, tetapi juga tentang memahami kapan dan bagaimana keputusan itu dijalankan tanpa menghancurkan yang sedang dijaga. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan yang terus bergema hingga hari ini. Mengapa Nabi Harun tidak menghentikan penyimpangan itu dengan tindakan tegas sejak awal? Di mata sebagian orang, situasi tersebut tampak seperti kelemahan, seolah ia membiarkan kesalahan besar terjadi tanpa perlawanan yang cukup kuat. Terlebih ketika penyimpangan itu menyentuh inti keimanan, tuduhan semacam ini terasa semakin berat. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam, situasinya tidak sesederhana itu. Nabi Harun berada di tengah kaum yang sedang terpecah dengan emosi yang mudah tersulut dan kecenderungan untuk memberontak. Tindakan keras pada saat yang tidak tepat bisa memicu konflik internal yang lebih besar, bahkan berujung pada perpecahan yang menghancurkan seluruh komunitas. Dalam kondisi seperti itu, ia memilih menahan diri sambil terus mengingatkan, menjaga agar kesalahan itu tidak berkembang menjadi kehancuran total. Ketika Nabi Musa kembali dan mempertanyakan keputusan tersebut, penjelasan Harun membuka sisi lain dari kepemimpinan. Ia tidak diam karena setuju, tetapi karena mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ia khawatir jika bertindak terlalu keras, kaumnya akan terbelah dan semakin jauh dari jalan yang benar. Pilihan yang diambil bukan tanpa risiko, tetapi didasari oleh upaya menjaga keutuhan umat dalam kondisi yang sangat rapuh. Dari sini muncul sebuah pelajaran yang sering diabaikan. Kepemimpinan tidak selalu tentang menunjukkan kekuatan secara langsung atau mengambil tindakan paling keras pada saat itu juga. Ada momen di mana kebijaksanaan, kesabaran, dan ketepatan waktu justru menjadi kunci utama. Nabi Harun menunjukkan bahwa menahan diri dalam situasi tertentu bukan berarti lemah, tetapi bisa menjadi bentuk kekuatan yang lebih dalam dan terukur. Kisah ini mengajak untuk melihat lebih jernih. Tidak semua keputusan bisa dinilai dari hasil yang terlihat di permukaan. Ada pertimbangan yang tidak selalu tampak,
ada tekanan yang tidak selalu terdengar, dan dalam diamnya keputusan itu tersimpan pemahaman bahwa menjaga sebuah umat terkadang membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, tetapi juga kebijaksanaan yang matang dan kesabaran yang tidak tergoyahkan. Dalam banyak kisah besar, perhatian sering tertuju pada sosok yang berdiri di garis depan. Namun kisah Nabi Harun mengajak kita melihat sisi lain yang jarang disadari. Tidak semua pahlawan tampil sebagai pemimpin utama. Ada mereka yang berjalan di samping, yang tidak selalu disebut pertama, tetapi justru menjadi penopang utama dari sebuah perjuangan besar. Sebagai pendamping Nabi Musa, Harun menjadi simbol kesetiaan yang tidak goyah. Ia tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dalam tekanan, ia tetap tenang. Dalam konflik, ia tetap menjaga keseimbangan. Dalam ketidakpastian, ia tetap setia pada misi yang sama. Perannya mungkin tidak selalu terlihat mencolok, tetapi tanpa kehadirannya, perjalanan itu tidak akan berjalan dengan cara yang sama. Ada makna mendalam dalam peran seperti ini. Menjadi pendukung bukan berarti berada di posisi yang lebih rendah, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda dengan dampak yang sama besarnya. Nabi Harun menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kepemimpinan yang dominan. Kadang kekuatan justru hadir dalam bentuk kesabaran, keteguhan, dan kemampuan untuk tetap berdiri di belakang tanpa kehilangan arah. Jika diperhatikan, pola ini tidak hanya terjadi dalam kisah ini saja. Banyak tokoh besar dalam sejarah memiliki sosok pendamping yang tidak kalah penting. Mereka adalah penyeimbang, penasihat, dan penjaga arah ketika situasi mulai goyah. Tanpa mereka, keputusan bisa menjadi lebih impulsif, langkah bisa menjadi lebih rapuh, dan perjuangan bisa kehilangan kestabilannya. Kisah Nabi Harun pada akhirnya mengajarkan bahwa peran di balik layar bukanlah peran yang kecil. Justru di sanalah seringkali terletak kekuatan yang paling menentukan. Loyalitas, kesabaran, dan kesiapan untuk mendukung tanpa harus selalu terlihat adalah bagian dari kepahlawanan yang sering terlupakan, tetapi memiliki dampak yang bertahan jauh lebih lama daripada sekadar sorotan di permukaan. Pertanyaan ini mengajak kita melihat ulang cara kita menilai peran dan makna keberhasilan. Apakah menjadi pendamping berarti lebih kecil atau justru berada di posisi yang paling menentukan namun jarang terlihat? Dalam kisah Nabi Harun, peran itu bukan bayangan dari sosok lain, melainkan bagian yang membuat keseluruhan perjuangan tetap utuh dan seimbang. Seringkali yang terlihat hanyalah mereka yang berdiri di depan, seperti Nabi Musa yang menghadapi langsung kekuasaan dan membawa perubahan besar. Namun di balik itu, ada peran yang menjaga arah, menenangkan keadaan, dan memastikan pesan tetap tersampaikan dengan benar. Tanpa peran tersebut, kekuatan di depan bisa kehilangan kendali, dan perjuangan bisa berjalan tanpa keseimbangan. Menjadi pendamping bukan berarti lebih kecil, tetapi berarti mengambil tanggung jawab yang berbeda. Peran ini menuntut kesabaran yang lebih panjang, keikhlasan yang lebih dalam, dan kekuatan untuk tetap teguh meski tidak selalu mendapat sorotan. Justru karena tidak terlihat, peran ini seringkali menjadi fondasi yang paling krusial. Maka pertanyaan sebenarnya bukan lagi tentang besar atau kecilnya peran, tetapi tentang seberapa penting peran itu dalam menjaga tujuan tetap hidup. Dan mungkin dalam banyak kisah kehidupan, posisi yang paling menentukan bukanlah yang paling terlihat, tetapi yang paling mampu menopang segalanya tanpa harus berdiri di depan. Pada akhirnya, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah tentang dua sosok dengan satu misi yang sama, tetapi menjalankan peran yang berbeda. Satu berdiri di garis depan menghadapi kekuasaan,
Satu lagi menjaga keseimbangan, memperkuat, dan memastikan perjuangan itu tetap berjalan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena kekuatan mereka justru terletak pada bagaimana mereka saling melengkapi. Namun dalam banyak kisah, dunia lebih mudah mengingat mereka yang terlihat memimpin. Nama yang paling sering disebut adalah mereka yang tampil di depan, yang menghadapi konflik secara langsung, yang menjadi simbol perubahan. Sementara itu, sosok seperti Nabi Harun seringkali berada di balik layar, menjalankan peran yang sama pentingnya tanpa sorotan yang sepadan. Dari sinilah muncul refleksi yang lebih dalam. Tidak semua dampak besar datang dari peran yang terlihat. Ada kekuatan yang bekerja dalam diam. Ada pengaruh yang tidak selalu disadari, tetapi justru menjadi alasan mengapa sebuah perjuangan bisa bertahan. Peran yang tak terlihat bukanlah peran yang kecil, melainkan fondasi yang membuat segalanya tetap berdiri. Kisah ini meninggalkan satu pemahaman yang sederhana namun kuat, bahwa dalam setiap perjalanan besar, bukan hanya mereka yang memimpin yang menentukan arah, tetapi juga mereka yang setia menopang dari belakang. Dan seringkali, dampak terbesar datang dari mereka yang tidak selalu terlihat, tetapi tidak pernah tergantikan dalam menjaga sebuah misi tetap hidup. Karena terkadang, bukan yang paling bersinar yang paling menentukan arah, tapi mereka yang tetap berdiri setia di sampingnya.